wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putri dengan NIM 2130111103 dari kelas PGMI 2C. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari ujian kepramukaan saya, yang mana di sini ada 4 soal. Saya akan menyimpulkan soal yang pertama. Yang mana soalnya? Jelaskan secara singkat, padat, tujuan mata kuliah ini, pendidikan kepramukaan, dan bagaimana Anda mengatur kegiatan belajar Anda untuk mencapai tujuan mata kuliah tersebut. Nah, 1. Untuk mengetahui dan mendalami dasar-dasar dari ilmu kepramukaan. 2. Menciptakan generasi muda yang mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, menciptakan generasi yang bertanggung jawab, disiplin, serta mampu membina satuan pendidikan di kepramukaan. Cara saya adalah dengan membuat jadwal atau schedule dalam kegiatan sehari-hari, sehingga dalam berbagai kegiatan tersebut saya mampu menyesuaikan waktu yang saya punya untuk mempelajari ilmu kepramukaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari mata kuliah ini sesuai dengan jadwal atau schedule yang telah saya buat tadi. Selanjutnya adalah dengan cara saya berpedoman pada RPP yang telah ditetapkan, karena untuk mencapai pembelajaran tentu kita perlu pedoman dari materi yang akan diajarkan oleh guru maupun pembina. Sehingga dengan adanya RPP tadi, maka tentu saja saya sebagai peserta didik harus berusaha mempelajari dan mencari berbagai sumber untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Jelaskan secara singkat, padat, bagaimana keterkaitan konsep dan prinsip pendidikan atau pembelajaran umum berhubungan dengan prinsip dan metodik. Nah, prinsip dasar kepramukaan. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. 4. Taat kepada kode kehormatan kepramukaan. Metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif proyeksif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. 1. Belajar sambil melakukan. 2. Sistem berkelompok. 3. Kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. 5. Kegiatan di alam terbuka. 6. Sistem tanda kecakapan. 7. Sistem satuan terpisah. 8. Untuk putra dan putri kiasan dasar. Selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan secara singkat, padat, permasalahan dalam pembinaan kepramukaan di sekolah atau madrasah saat ini. 1. Jumlah pembina dan pelatih yang kurang memadai, yang mumpuni bukan saja menguasai manajemen pola pembinaan, namun juga keterampilan diri pembina dalam bidang teknik kepramukaan. Karena selama ini banyak pembina yang mengikuti kursus pembina hanya sebatas gugur kewajiban. Implementasi ke peserta didiknya tidak pernah, sehingga sasaran mengikuti kursus tersebut tidak tercapai. Maka berdampak pada tingkat kemajuan peserta didik di gugus depannya yang tidak berjalan dengan, walaupun ada pembinanya yang pernah mengikuti kursus pembina pramuka. 2. Masih ada sekolah yang tidak mempunyai nomor gudap. Momen selama ini menjadi kendala di lapangan ketika gugus depan akan berkiprah lebih mendalam atau lebih aktif lagi menyelenggarakan kegiatan kepramukaan di pangkalannya. Terkadang ada khawatir ranting atau khawatir cabang yang melakukan proses registrasi nomor gudap terlalu birokrasi dan bertele-tele dalam hal tersebut, sehingga banyak gudap yang sudah pesimis dulu. Maka akhirnya ada kebingungan tersendiri manakala mau mengadakan kegiatan kepramukaan sementara nomor gudap. Belum adanya sumber pembiayaan yang jelas di gudap. Memang di dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 AD atau ART, Gerakan Pramuka juga telah digariskan bahwa sumber keuangan pramuka khususnya di gugus depan adalah bersumber dari peran serta peserta didik itu sendiri, melalui tentu saja luaran gugus depan di setiap bulannya, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya soal yang keempat.
Jelaskan secara singkat, padat, apa dan bagaimana ide Anda dalam mengatasi masalah dalam pembinaan kepramukaan di sekolah atau madrasah tersebut di masa depan. 1. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam hal ini, masalah dalam kegiatan kepramukaan akan berkurang, tidak menutup kemungkinan menghilangkan segala kejenuhan dalam proses pembinaan kepramukaan di sekolah atau madrasah. Yang kedua, memilih pembina yang berkualitas dalam pendidikan kepramukaan. Maksudnya adalah, jikalau seorang pembina hanya sebagai pembina yang biasa-biasa saja, maka suatu masalah tentu ia akan mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahannya. Namun, jikalau pembinanya yang mendidik itu memiliki kualitas dan kuantitas yang di atas rata-rata, maka masalah yang ada tersebut bukanlah suatu masalah yang berarti baginya. Yang ketiga, melengkapi segala fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan. Masalah seringkali muncul akibat tidak adanya alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembinaan kepramukaan di suatu sekolah, sehingga hal ini dapat menghambat perkembangan dan kemahiran dalam seorang peserta didik dalam kepramukaan. Baik, mungkin itulah kesimpulan dari hasil ujian kepramukaan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.